Suasana upacara bendera pagi itu terasa muram di hati Arya. Gemuruh bisik-bisik menyertai pengumuman juara lomba IT antar sekolah. Sebuah piala besar, lambang kerja kerasnya selama berbulan-bulan, kini berada di tangannya. Senyum tipis merekah, namun tak lama. Pak Kepala Sekolah maju, tatapannya berat ke arah Arya. Buati, guru IT yang selama ini selalu dingin, menatapnya dengan pandangan penuh curiga. Aura keraguan mulai menyelimuti podium, membuat Arya merasa tidak nyaman. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk menghantuinya. Setelah upacara, Arya dipanggil tergesa ke ruang guru. Udara di sana terasa sesak, dipenuhi tatapan menghakimi. Buati menyodorkan lembar laporannya, menuduh Arya melakukan penciplakan yang terang-terangan. Karya inovatifnya dianggap mustahil dihasilkan olehnya. Suaranya bergetar saat Arya mencoba membela diri, menjelaskan setiap baris kode yang ia tulis dengan tangan sendiri. Kata-katanya terpatah-patah, ditenggelamkan oleh suara tegas Pak Kepala Sekolah yang sudah mengambil keputusan. Bukti-bukti yang ia bawa tak dianggap. Keputusan pahit itu diucapkan. Piala harus dicabut, prestasinya dibatalkan. Dunia Arya runtuh seketika. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk hatinya, memadamkan semua semangat. Ia menelan ludah, berusaha menahan air mata yang menesak di pelupuk. Di tengah upacara yang masih berlangsung, nama Arya kembali dipanggil. Langkahnya terasa berat, kakinya serasa terpaku. Semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik yang tadi riuh, kini berubah menjadi keheningan mencekam. Kepala terasa berat, malu. Pak Kepala Sekolah berdiri di depannya, mengumumkan pembatalan juara Arya dan tuduhan penciplakan. Kata-kata menodai nama baik sekolah bergema di lapangan. Sebuah tangan mengambil piala dari genggamannya, seolah merenggut seluruh harga dirinya. Para siswa menatap dengan pandangan campur aduk. Iba, terkejut, bahkan ada yang menyeringai puas. Arya berdiri kaku, pandangannya kosong menerawang. Wajahnya memerah padam, bukan karena malu, melainkan gejolak amarah yang mendalam mulai tumbuh. Air mata yang sedari tadi ia tahan kini mengalir, panas membasahi pipi. Rasa hancur dan tertindas itu membakar dadanya. Ia ingin berteriak, menjelaskan, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Semua impiannya seolah hancur dalam sekejap. Di bawah terik matahari, Arya merasa sendirian. Ia bukan lagi sang juara, melainkan anak yang dicap penjiplak. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah tekad baja perlahan terbentuk. Tekad untuk membalas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang tak terduga. Malam demi malam, kamar kontrakan sempit Arya menjadi saksi bisu. Ia tak menyerah pada rasa hancur. Buku-buku tebal tentang sistem keamanan siber dan pemrograman tingkat lanjut berserakan di kasurnya. Cahaya monitor menjadi satu-satunya penerang. Otaknya bekerja tanpa henti, menganalisis setiap detail sistem informasi sekolah yang ia ciptakan, lalu membandingkannya dengan teori baru. Ia mencari celah, kelemahan, sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa karyanya dianggap mustahil atau bahkan lebih dari itu. Diam-diam, Arya sering berada di perpustakaan sekolah setelah jam pelajaran, membaca jurnal-jurnal teknologi yang usang. Ia mengamati pola penggunaan sistem oleh guru-guru, terutama Buati, mencari petunjuk yang tersembunyi. Fokusnya tajam, seperti elang. Uang jajannya habis untuk sewa komputer di warung internet. Di sana, dengan perangkat seadanya, Arya mencoba merekonstruksi sistem. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, menulis baris-baris kode rumit, mencoba membuktikan kejeniusan yang diragukan. Suatu sore, saat ia asyik dengan skema jaringan, Bima, teman sebangkunya yang awalnya menjaga jarak, mendekat.
Bima melihat tekad membara di mata Arya, bukan lagi kepedihan. Ia penasaran, bertanya apa yang sedang dikerjakan Arya dengan intens. Arya awalnya ragu, namun melihat tatapan tulus Bima, ia perlahan membuka diri. Ia menjelaskan sekelumit tentang proyeknya, bukan lagi untuk lomba, tapi untuk pembuktian. Bima mendengarkan dengan seksama, kekaguman mulai muncul di wajahnya. Bima, yang cukup mengerti dasar komputer, mulai percaya pada Arya. Ia bahkan sesekali membantu mencari referensi buku atau sekadar menemani Arya di warung internet. Kehadiran Bima menjadi sedikit cahaya di tengah kesendirian Arya. Di tengah risetnya, Arya menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah bug besar di sistem informasi sekolah yang memungkinkan manipulasi data secara tidak sengaja atau bahkan disengaja. Ini bukan kebetulan, melainkan kelemahan struktural. Penemuan ini menguatkan tekad Arya. Ia kini punya jalan untuk membalas, bukan dengan menjatuhkan, tapi dengan memperbaiki dan membuka mata. Ia mulai menyusun strategi, memastikan setiap langkahnya logis dan tak terbantahkan oleh siapapun. Sebuah senyum tipis, namun penuh makna, akhirnya merekah di wajah Arya. Bukan senyum kesenangan, tapi kepastian. Rencananya sudah matang. Bola salju balas dendam yang elegan itu kini siap ia gelindingkan, perlahan tapi pasti menuju puncak. Papan pengumuman sekolah ramai. Akan diadakan presentasi sistem informasi baru untuk meningkatkan efisiensi. Sebuah kesempatan emas bagi Arya. Ia menawarkan diri melalui Bima untuk membantu persiapan, dengan dalih ingin belajar lebih banyak. Buati dan Pak Kepala Sekolah awalnya menolak mentah-mentah, teringat insiden penjiplakan. Namun karena kesulitan mencari tenaga ahli mendadak dan desakan dari beberapa guru lain yang melihat potensi Arya, mereka terpaksa memberi kesempatan tipis. Di depan seluruh guru dan perwakilan komite sekolah, Arya berdiri di depan layar proyektor. Wajahnya tenang, penuh keyakinan. Ia bukan hanya mempresentasikan sistem barunya, tapi juga menganalisis celah keamanan sistem lama yang tak pernah terdeteksi. Dengan data dan simulasi akurat, Arya menunjukkan bagaimana bug itu bisa mempengaruhi data penting, bahkan hasil ujian. Ia tidak menuduh, hanya memaparkan fakta logis. Penjelasannya gamblang, mudah dipahami, dan yang terpenting, tak terbantahkan. Semua mata terpaku pada Arya. Ada keheningan yang mencekam, diselingi bisik-bisik kagum. Presentasinya sempurna, tak ada celah. Ia menunjukkan solusi inovatif yang tak hanya menambal bug, tapi juga meningkatkan efisiensi secara drastis. Wajah Buati memucat pasi, tangannya gemetar. Pak Kepala Sekolah menunduk, tak mampu menatap Arya. Mereka menyadari kekeliruan besar mereka. Balas dendam Arya bukan amarah, melainkan kecerdasan yang membungkam semua keraguan. Para guru dan komite sekolah bertepuk tangan, bukan hanya untuk presentasi, tapi untuk keberanian dan kejeniusan Arya. Mereka melihat lebih dari sekadar perbaikan sistem. Mereka melihat keadilan ditegakkan tanpa drama atau kekerasan. Di ruang guru, suasana canggung. Meski tak ada permintaan maaf langsung, Pak Kepala Sekolah menugaskan Arya untuk membimbing tim IT sekolah. Sebuah pengakuan tak langsung atas kemampuannya dan penyesalan atas penghinaan yang pernah terjadi. Arya berjalan keluar dari ruang guru dengan kepala tegak. Beban berat di dadanya terangkat. Kemenangan ini lebih manis daripada piala apapun. Bukan tentang membalas dendam dengan menghancurkan, tapi dengan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sinar matahari sore menerpa wajah Arya saat ia berjalan pulang. Beberapa siswa menyapa hormat, ada juga guru yang memberinya senyum gangga. Ia tidak lagi dicap penjiplak, melainkan pahlawan yang membawa perubahan. Algoritma keadilan telah bekerja.